Halo teman-teman, saya Gregorius Panjijaya dengan NIM 1922140445 dari kelas Perilaku Keorganisasian kelas B. Saya di sini akan menjelaskan atau menarasikan kasus dari 4B, yaitu Zappos mengelola organisasi holakrasi. Apa ya holakrasi? Holakrasi merupakan salah satu bentuk model organisasi swakelola yang sudah dikenal cukup lama dengan nama berbeda-beda. Dalam sistem holakrasi, sebaliknya, organisasi terdiri dari tim-tim mandiri, di mana dalam tim ini terdapat subtim. Orang-orang di dalam tim memiliki wewenang dan hak yang sama dalam membuat keputusan untuk mencapai tujuan masing-masing tim. Berikutnya, alasan ketidakcocokan terhadap holakrasi. Yang pertama, holakrasi terlalu banyak mengikuti pelatihan, tetapi kerjanya tidak berubah. Jadi kerjanya tetap sama saja, tapi malah mengikuti pelatihan yang terlalu banyak. Yang kedua, bingung dan kurang jelas dalam pengembangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, holakrasi tidak ada jawaban pasti pada setiap pertanyaan. Dan yang keempat, holakrasi adalah ide setengah matang. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengapa holakrasi harus diadopsi. Idealnya, dengan menerapkan holakrasi, perusahaan bisa mencapai keandalan dan keadaptasian maksimal walaupun sulit dilaksanakan. Maksud dari keandalan di sini adalah perusahaan atau organisasi terlalu berpacu pada tujuannya. Karena jika terlalu banyak standarisasi demi keandalan dapat membuat bisnis tidak sensitif terhadap perubahan pasar. Tidak sensitif terhadap perubahan pasar ini sama saja bahwa suatu organisasi tersebut tidak peka atau responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Terlalu menekankan pada keandalan dapat menyebabkan mereka terpecah-pecah dan kehilangan pengaruh serta tidak responsif pada perubahan. Dan selanjutnya, saya akan memberitahu tentang 3 mitos holakrasi. Yang pertama, tidak ada struktur organisasi. Yang kedua, tidak ada hierarki organisasi. Dan yang ketiga, semuanya diputuskan secara konsensus. Selanjutnya adalah cara kerja holakrasi. Terdiri dari 3 ciri model. Yang pertama, struktur inti organisasinya adalah tim. Yaitu komponen utama holakrasi adalah tim. Ada yang menamai lingkaran, gugus, atau yang lain. Bukan individu, bukan unit, bukan departemen atau divisi. Yang kedua, tim-tim tersebut membentuk dan mengatur dirinya sendiri. Organisasi yang menerapkan holakrasi meratifikasi sebuah aturan main yang disebut sebagai konstitusi. Konstitusi ini menjelaskan secara umum pembentukan dan cara operasi. Bagaimana mereka harus mengidentifikasi dan menetapkan peran. Batas-batas apa yang harus dimiliki peran dan bagaimana lingkaran harus berinteraksi dengan lingkaran lain. Yang ketiga, kepemimpinannya bersifat kontekstual. Tanggung jawab kepemimpinan terus bergeser ketika pekerjaan berubah dan ketika tim membuat dan menentukan peran baru. Agar distribusi wewenang, pembagian peran, dan komunikasi berjalan lancar. Holakrasi membutuhkan teknologi yang mendukung. Berikutnya adalah 3 cara mencapai tujuan. Yang pertama, merancang peran yang sesuai dengan kemampuan individu dan tujuan organisasi. Yang kedua, membuat keputusan dekat dengan pekerjaan. Dan yang terakhir, responsif terhadap kebutuhan pasar. Selanjutnya adalah membuat keputusan dekat dengan pekerjaan. Apakah itu penting? Dalam holakrasi, setiap orang mengetahui peran, tanggung jawab, wewenang orang lain. Jadi, dalam pengambilan
keputusan dekat dengan pekerjaan, setiap orang berhak tahu apa saja tanggung jawab dan wewenang orang lain. Proses dan norma pengambilan keputusan disederhanakan. Dengan demikian, komunikasi memang sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk pengambilan keputusan lebih efisien dan akurat. Masalah lain dalam pembuatan keputusan holacracy menuntut banyak pertemuan tata kelola jika setiap lingkaran memiliki pertemuan tata kelola bulanan. Dan slide yang terakhir adalah menanggapi kebutuhan yang muncul di pasar. Dalam organisasi tradisional, pemimpin adalah pahlawan yang memiliki visi tajam. Mereka mampu melihat kebutuhan pasar sebelum tampak oleh mata orang awam. Salah satu tantangan terbesar dalam mengimplementasi tujuan pada skala besar adalah tindakan memadainya kepemimpinannya. Tujuan struktur swakelola merancang peran yang sesuai dengan kemampuan individu dan tujuan organisasi, membuat keputusan lebih dekat dengan pekerjaan, dan menanggapi kebutuhan pasar akan membuat kepemimpinan kurang relevan. Sekian penjelasan dari saya mengenai Zappos mengelola organisasi holacracy. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan bila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.